Galeri Bible Kids. We learn about Bible. Let's go! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama dengan Kak Marvin dan kakak-kakak yang lain di Galeri Bible Kids. Sekali lagi ya, di Galeri Bible Kids. Adik-adik, pada saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Namun sebelum itu, kakak ajak kita semua lipat tangannya, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus Gembala yang baik, pada saat ini kami mau beribadah kepadamu. Tuhan Yesus memberkati, biarlah ibadah yang kami laksanakan pada saat ini, dari awal pertengahan hingga kesudahannya, itu semua boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia begitu sangat baik dalam kehidupan kita. Kita memuji nama Tuhan, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, apapun Dia bisa. Dalamnya hatiku pun selalu oleh mujizat bercahaya. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling dapat diandalkan. Hebatlah Tuhan Yesus, Dia Tuhan Allahku, Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Dia paling aku cinta. Adik-adik, masih semangat untuk memuji Tuhan? Nah, kita mempunyai Tuhan yang luar biasa dan kita juga adalah anak-anak yang istimewa. Kita memuji nama Tuhan, aku istimewa. Istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu. Aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa. Mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku diberi bukan dengan
perak, tapi darah Yesus. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan sebab kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Ku istimewa, kata Yesus, ku berharga. Alkitab mengatakan ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus, tapi darah Yesus. Adik-adik, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji nama Tuhan, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Hanya ada satu Tuhan, Yesus yang selalu mengasihi aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Dia mengasihi aku, Dia pedulikan aku, Dia menjagai aku. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan bersama-sama, maka tiba saatnya untuk kita mendengarkan cerita Alkitab. Sebelum kita mau mendengarkan cerita Alkitab, Kak Grace mau mengajak kita semua untuk duduk tenang. Kita mau berdoa dulu ya bersama-sama, supaya Roh Kudus menolong kita mengerti arti cerita firman Tuhan ini dan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kak Grace akan memimpin kita dalam berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bersama-sama memuji Tuhan dan sebentar lagi akan mendengarkan cerita. Berkatilah cerita ini Tuhan Yesus, supaya kami dapat mengerti dan apa yang dapat kami pelajari dari cerita ini boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami bisa berkonsentrasi mendengarkan cerita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Kak Grace ingin menceritakan satu kisah yang terdapat dalam Alkitab kita, dalam kitab Keluaran pasal 1 sampai pasal 2 ayat yang ke-10. Sekali lagi ya,
Kitab Keluaran pasal 1 sampai pasal 2 ayatnya yang ke-10. Adik-adik, pada suatu hari ada seorang ibu yang sedang kebingungan akan apa yang harus ia lakukan terhadap bayi yang baru dilahirkannya 3 bulan yang lalu. Bayi ini adik-adik harus segera ia sembunyikan karena ia tidak sanggup untuk menyembunyikannya lebih lama lagi. Kenapa harus disembunyikan, Kak Grace? Iya, karena saat itu ada perintah dari raja negeri itu, yaitu yang bernama Firaun, bahwa semua bayi yang dilahirkan oleh orang-orang Ibrani atau orang Israel harus dibunuh. Nah, ibu ini telah menyelamatkan bayinya setelah dilahirkan selama 3 bulan, dan ia sekarang harus menyembunyikannya. Ia kebingungan, adik-adik, apa nih ya yang harus aku lakukan? Dan Tuhan memberikannya hikmat untuk agar bayi itu dimasukkan ke dalam peti, baru kemudian peti itu dibungkus sedemikian rupa dan bayi itu ditaruh di dalamnya. Adik-adik tahu apa yang terjadi kepada bayi itu dan juga petinya? Bayi itu dialirkan di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil untuk tujuannya menyelamatkan bayi itu sendiri. Akhirnya mamanya bayi ini setelah ia menemukan caranya, ia menyuruh kakaknya untuk melihat dari kejauhan apa yang akan terjadi kepada bayi yang ada di dalam peti yang akan dialirkan di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil itu. Ya, mungkin dari antara kalian ada yang udah tahu nih kira-kira ini kisahnya siapa ya? Kisahnya siapa? Betul sekali, kisahnya Nabi Musa. Oke, kita lanjutkan ceritanya adik-adik ya. Jadi ketika bayi itu dialirkan di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil, akhirnya bayi itu berada di tempat di mana putri Firaun hari itu bersama para dayang-dayangnya sedang datang untuk mandi. Putri Firaun yang melihat peti itu akhirnya menyuruh dayang-dayangnya untuk, Hei, tolong ambilkan peti itu, tolong ambilkan itu untuk saya. Akhirnya dayang-dayang mengambil peti itu dan membawanya ke putri Firaun. Ketika dibukanya apa isinya dalam peti itu, dilihatnya bayi itu menangis dan putri itu pun tergerak oleh belas kasihan dan dia berkata bahwa tentulah bayi ini adalah bayi orang Ibrani. Kakaknya yang melihat dari kejauhan siapa ya? Kakaknya Musa namanya, depannya M. Ada yang ingat? Betul sekali, namanya Miriam. Kakaknya Musa yang melihat itu akhirnya datang kepada putri Firaun dan katanya, Putri, maukah engkau jika aku mencari seorang dayang penyusu untuk menyusukan bayi ini sampai dia besar nanti? Dan akhirnya putri itu pun menjawab, iya baiklah. Akhirnya kakaknya ini datang kembali kepada mamanya dan akhirnya mamanya itu datang dan putri Firaun bilang, susukanlah dia bagiku sampai dia besar, aku akan memberi upah kepadamu. Dan akhirnya ibunya pun merawat bayinya sendiri sampai dia besar dan ketika sudah besar dibawa kembali kepada putri Firaun. Dan putri Firaun pun menamai bayi itu adalah Musa karena artinya diambil dari air. Nah, cerita hari ini mengajarkan kita tentang apa artinya beriman. Kak, kok beriman sih? Apa maksudnya beriman sih? Beriman itu adalah dimana ketika kita tidak melihat apa nih ya yang bakal terjadi, tapi kita percaya bahwa Tuhan memegang kendali, bahwa Tuhan pasti akan menolong. Nah, itulah yang dilakukan oleh mamanya dari Musa, Ibu Yokebed. Ibu Yokebed ini dia memelihara Musa, dia tahu bahwa kalau adik-adik buka nih ya, dalam Ibrani pasal 11 ayat yang ke-23, Kak Grace bacakan. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Ibu Yokebed punya iman kepada Tuhan sehingga Ibu Yokebed menyelamatkan bayinya yang nanti akan dinamakan Musa oleh putri Firaun. Nah, kita juga adik-adik mau belajar untuk beriman. Beriman bagaimana, Kak? Beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa kita mungkin tidak bisa melihatnya saat ini dengan mata visual kita, tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus ada, dia Tuhan dan dia mendengar doa-doa kita. Beriman juga berarti bahwa doa-doa kita yang selama ini kita naikkan kepada Tuhan Yesus, pasti Tuhan Yesus dengar dan akan Tuhan Yesus jawab tepat pada waktunya. Nah, maka sekali lagi hari ini kita mau belajar untuk punya iman, beriman kepada Tuhan Yesus. Adik-adik bisa datang kepada mama, papanya adik-adik. Hari ini lagi kita mau berkomitmen kepada Tuhan, datang kepada Tuhan untuk aku juga mau beriman. Seperti
mamanya Musa seperti kakaknya Musa. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini kami boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tolonglah kami Tuhan Yesus untuk kami juga punya iman yang besar seperti mamanya Musa, Ibu Yokebed dan juga kakaknya. Sehingga lewat Musa ternyata bangsa Israel, bangsa yang besar itu bisa diselamatkan dari tanah perbudakan. Karena iman dari mamanya Musa dan juga kakaknya. Tolong kami Tuhan Yesus untuk kami juga beriman kepadamu di tengah-tengah kondisi yang susah sekarang ini, virus corona di mana-mana, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, mungkin juga keluarga kami kehilangan pekerjaan, tapi tolong kami Tuhan untuk tetap beriman kepadamu bahwa Tuhan Yesus memegang kendali dan Tuhan Yesus akan menolong kami tepat pada waktunya sesuai dengan janjimu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang waktunya Kak Febo mau ajak adik-adik di rumah untuk menghafal ayat hafalan. Ikutin Kak Febo ya, oke? Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sekali lagi ya adik-adik, Ibrani pasal 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Wah, adik-adik, kita telah selesai mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang, Kak Marcel ajak adik-adik semua untuk berdoa ya. Nah, lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini, di mana boleh menguatkan kami semua. Tuhan, sekarang kami akan berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami berdoa untuk Bapak Presiden dan semua para menteri-menteri yang ada. Tuhan, kami berdoa biar Tuhan memberikan kekuatan, kesehatan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk para guru-guru kami yang ada di sekolah, yang dengan banyak kegiatan yang mereka lakukan, Tuhan kami berdoa biar Tuhan boleh terus memberikan kekuatan bagi mereka. Kami berdoa juga untuk para dokter, para bidan yang ada, yang dalam penanganan masa pandemi COVID ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka kekuatan, kesehatan juga, biarlah di dalam mereka mengerjakan tugasnya dengan baik dan kekuatan yang daripadamu. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita telah memuji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kita kembali memuji nama Tuhan yang tak pernah kulihat. Berkatinya dari sekarang sampai selamanya. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kudengar, yang tak pernah di hati, Tuhan sediakan bagiku. Karena aku adalah anaknya,
diberkatinya dari sekarang sampai selamanya. Puji Tuhan adik-adik, kita telah memuji nama Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, dan pada saat ini kita telah ada di penghujung acara. Namun sebelum itu, kakak ajak kita semua lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pimpinanmu dalam ibadah kami pada saat ini. Kami percaya bahwa ibadah yang boleh kami lakukan pada saat ini diberkati oleh Tuhan, dan kami pun sebagai anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, jangan lupa saksikan terus Galeri Bible Kids. Dadah, sampai jumpa minggu depan.